Oh my God, everything. They're very well maintained. And that's part of the culture. If you're rich. Fans cantik Lebanon bikin geger jelang laga Indonesia versus Lebanon di Surabaya. Mereka bukan cuma datang untuk dukung timnya, tapi juga pengin merasakan kuliner khas Jawa Timur dan atmosfer fanatik supporter Garuda yang katanya tiada duanya. Gimana reaksi mereka? Atmosfer jelang laga FIFA Matchday September 2025 antara Timnas Indonesia melawan Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya benar-benar semakin terasa panas. Suasana ini tidak hanya menggema di tanah air, tetapi juga menyedot perhatian para pecinta sepak bola dari luar negeri. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kehadiran para fans cantik Lebanon yang mengaku sudah tidak sabar untuk terbang langsung ke Indonesia. Mereka ingin merasakan pengalaman mendukung tim kesayangan mereka sekaligus menikmati keindahan kota Surabaya. Para fans ini bahkan aktif di media sosial, mengunggah foto dengan bendera merah putih dan hijau cedar khas Lebanon. Tak sedikit dari mereka yang menuliskan pesan penuh cinta untuk Indonesia, mengaku senang akhirnya bisa merasakan langsung keramahan masyarakat Nusantara. Norhan, seorang fans cantik asal Beirut, mengaku sudah membeli tiket penerbangan menuju Surabaya. Ia mengatakan, selain mendukung Lebanon, dirinya juga ingin mencicipi kuliner khas Jawa Timur yang selama ini hanya ia dengar dari cerita maupun media sosial. Menurutnya, makanan khas Surabaya seperti rawon, rujak cingur, sate ayam, hingga nasi bebek Madura adalah menu wajib yang ingin ia coba. Baginya, perjalanan mendukung Lebanon ke Indonesia harus disertai dengan pengalaman kuliner yang lengkap. Tak hanya Norhan, Rima, fans cantik lainnya, juga membagikan antusiasmenya. Ia bahkan mengunggah foto dengan mengenakan jersey Lebanon sambil memegang padi khas Jawa Timur sebagai bentuk rasa hormat kepada budaya lokal. Rima menyebutkan bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan di lapangan, melainkan juga sebuah perjalanan budaya. Ia ingin menjadikan kedatangannya ke Surabaya sebagai pengalaman berharga yang akan ia kenang seumur hidup. Dirinya menegaskan bahwa ia datang bukan hanya untuk melihat Lebanon bertanding, melainkan juga untuk menikmati keindahan Indonesia dan keramahan masyarakatnya. Ia sudah banyak membaca cerita tentang fanatisme supporter Indonesia dan ingin membuktikan langsung atmosfer tersebut. Selain kuliner, para fans cantik Lebanon juga merencanakan kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Surabaya. Mulai dari Tugu Pahlawan yang ikonik, House of Sampurna dengan sejarahnya, hingga Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, mereka percaya, perjalanan ke Surabaya akan menjadi lebih dari sekadar menonton pertandingan sepak bola. Ini adalah kesempatan langka untuk merasakan budaya, sejarah, dan kekayaan Nusantara secara langsung. Di sisi lain, sambutan hangat datang dari para supporter Indonesia. Di berbagai grup media sosial pendukung Timnas, sudah banyak yang menyiapkan panduan khusus untuk para fans Lebanon yang datang ke Surabaya. Ada yang menawarkan panduan kuliner halal, rekomendasi penginapan, hingga bantuan transportasi menuju stadion. Hal ini menunjukkan wajah ramah masyarakat Indonesia yang selalu menyambut tamu dengan tangan terbuka. Salah satu admin komunitas supporter bahkan menuliskan di Twitter atau X bahwa para fans Lebanon pasti akan disambut hangat di Surabaya. Namun ia menegaskan bahwa ketika pertandingan dimulai, Gelora Bung Tomo akan tetap bergemuruh penuh semangat mendukung Garuda. Suasana pertandingan memang dipastikan spesial. Surabaya dikenal sebagai rumah bagi bonek, salah satu kelompok supporter paling fanatik di Indonesia. Kehadiran mereka akan menambah intensitas atmosfer di stadion. Sementara itu, dari sisi Timnas Indonesia, perhatian publik tertuju pada absennya beberapa nama besar. Mantan Kapten Timnas Asnawi Mangkualam, bek kiri spesialis lemparan jauh Pratama Arhan, serta bek jangkung Elkan Bagot tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Meski mengejutkan, ketiga pemain tersebut menunjukkan sikap yang dewasa. Mereka memilih untuk mendukung rekan-rekannya yang akan tampil di Surabaya, meskipun harus menonton dari kejauhan. Asnawi, yang kini memperkuat klub di Thailand, menyatakan bahwa dirinya tidak kecewa. Baginya, yang terpenting adalah Timnas Indonesia tetap bisa tampil baik dan meraih kemenangan. Ia pun siap kembali jika suatu saat dipanggil lagi. Pratama Arhan juga memberikan reaksi serupa. Ia menegaskan bahwa kepentingan tim selalu lebih utama. Baginya, dipanggil atau tidak, kebanggaan tetap ada karena ia pernah menjadi bagian penting dari Garuda. Ia bahkan menuliskan pesan semangat di media sosialnya. Garuda tetap di dada. Ayo menangkan pertandingan untuk Indonesia. Tulisnya yang langsung mendapat banyak respons dari netizen tanah air. Sementara itu, Elkan Bagot yang kini bermain di Ipswich Town, Inggris, juga memilih fokus pada performanya di klub. Menurutnya, keputusan pelatih adalah bagian dari strategi yang harus dihormati. Pelatih Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa absennya beberapa nama besar bukan berarti mereka tersingkir secara permanen. Menurutnya,
Ini adalah bagian dari strategi rotasi demi menjaga kedalaman skuad. Ia menilai laga melawan Lebanon dan Kuwait adalah kesempatan untuk menguji kombinasi baru. Selain itu, padatnya jadwal kompetisi klub membuat beberapa pemain membutuhkan waktu untuk fokus menjaga kebugaran. Kluivert juga menekankan bahwa Asnawi, Arhan, dan Elkan tetap bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Untuk saat ini, ia ingin memberi kesempatan kepada pemain lain agar pengalaman mereka semakin bertambah. Di luar lapangan, euforia supporter semakin memanas. Penjualan tiket pertandingan mencatat permintaan luar biasa tinggi. Dalam hitungan jam setelah dibuka, tiket langsung ludes, membuat banyak orang kehabisan kesempatan. Dengan kapasitas lebih dari 45.000 penonton, Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan akan penuh sesak. Supporter Surabaya bahkan sudah menyiapkan atraksi budaya khas Jawa Timur untuk menyambut tamu mancanegara. Akan ada penampilan kesenian seperti tari remo, reok Ponorogo, hingga dangdutan di sekitar stadion. Semua itu diproyeksikan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi fans Lebanon maupun Kuwait yang hadir. Bahkan musik song yang sedang viral di Jawa Timur rencananya juga akan mengiringi atraksi supporter. Inilah keunikan sepak bola Indonesia yang selalu menyatukan budaya dan hiburan dalam satu momen. Pertandingan melawan Lebanon juga dipandang penting oleh kedua tim. Bagi Indonesia, ini adalah ujian sebelum melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Sementara bagi Lebanon, ini adalah kesempatan menunjukkan kualitas mereka di hadapan salah satu atmosfer stadion paling fanatik di Asia. Fans cantik Lebanon seperti Laila mengaku sudah membayangkan suara puluhan ribu supporter Indonesia di dalam stadion. Menurutnya, atmosfer seperti ini pasti akan menjadi pengalaman luar biasa meski mereka datang untuk mendukung Lebanon. Semua hal itu membuat laga ini bukan sekadar pertandingan uji coba. Ini adalah pertarungan atmosfer, budaya, sekaligus persahabatan antara Indonesia dan Lebanon. Sebuah perayaan sepak bola yang sulit ditandingi. Itulah narasi panjang tentang atmosfer jelang laga timnas Indonesia melawan Lebanon di Surabaya. Dukungan luar biasa, absennya bintang Garuda, hingga antusiasme fans cantik Lebanon menjadi cerita menarik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nantikan kisah selanjutnya dan salam olahraga.